Kami lanjutkan, Saudara. Bagian kedua lah saya menyebutnya obrolan kami berkaitan dengan akan diterapkannya tilang elektronik untuk batas kecepatan, batas dimensi dan juga batas muatan dari kendaraan di atas jalan tol di Jakarta mulai besok 1 April. Masih ada Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran Korlantas Polri, Komisaris Besar I. Made Agus Prasetya, Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan, dan Pakar Keselamatan Berkendara Sony Susmana. Bang Tigor, ya, kalau ya kita harapkanlah semua penegakannya akan lebih baik lagi. Kita doakan semua ini akan terjadi begitu. Tetapi sekarang saya mau melihat dari akankah masyarakat kita ini mengerti bahwa aturan ini dibuat untuk membuat kita makin, sebenarnya masyarakat lebih mengerti bahwa berbahaya loh berkecepatan sangat tinggi di atas jalan tol, kalaupun itu memungkinkan karena jalan tolnya lagi kosong begitu. Nah, dengan segala fasilitas yang ada, dengan titik yang ada di awal-awal ini, belum seluruh jalan tol misalnya, dengan kamera yang mahal tetapi ada di beberapa titik dulu, belum hampir keseluruhan jalan tol mungkin terpantau begitu. Nah, apakah ini bisa terjadi arah ke sana itu, Bang Tigor? Bisa, Mas, ya bisa. Tadi saya katakan ya, dalam tadi ada aturan yang bagus. Saya anggap ini aturannya bagus. Ya. Electronic Traffic Law Enforcement, law enforcement itu bagus. Tinggal tadi yang di tengah tadi, penegakannya juga, sosialisasinya, edukasinya itu yang perlu. Ya. Baru menghasilkan budaya tadi yang saya sampaikan, Mas Bayu. Sepertinya gini, maksudnya gini kan Bang Tigor ya, ketika terjadi penegakan hukum, itu sosialisasikan biar orang tahu bahwa alatnya bekerja, betul, orang ada yang kena tilang, gitu kan maksudnya? Betul. Ya, itu satu. Jadi diekspos. Jadi ini nggak apa-apa kita jadikan korban gitu loh. Kita pakai di korban. Pelanggar ini jadi korban gitu loh. Itu satu. Jadi itu edukasi juga supaya hati-hati ini jalan betul-betul. Dan itu jangan berhenti gitu loh. Ya, terus. Nah, itu pertama. Kedua, ada juga sosialisasi dan ada edukasi yang tidak hanya berhenti pada taat aturan. Saya lihat ini sosialisasinya ini sekarang ini hanya berhenti pada taat aturan gitu loh, Mas Bayu. Ya. Padahal ini kan tadi yang dibilang Mas Bayu, ini untuk keselamatan. Budaya lalu lintas yang baik ini untuk keselamatan. Ini yang perlu diedukasi juga pada masyarakat. Jadi kita nih masyarakat taat berjalan di jalan tol itu bagus bukan karena aturan. Iya. Tapi karena keselamatan kita. Iya. Itu yang perlu dibangun gitu loh. Nah, edukasi atau sosialisasi kita untuk di sisi sektor transportasi atau lalu lintas hanya berhenti pada taat aturan. Padahal ini kan itu untuk keselamatan. Nah, di sini kelemahan struktur atau otoritas hukum tadi gitu loh. Ya, dia hanya berhenti hukum itu untuk ditaati. Ya. Padahal hukum itu adalah untuk aturan itu untuk keselamatan. Itu, Mas. Jadi itu penting diperhatikan oleh teman-teman Korlantas. Ya. Nah, ini harusnya dilibatkan betul masyarakat juga untuk membangun atau mengedukasi ini gitu loh. Oke, ini juga masukan. Sebelum ke Pak Made, saya ke Mas Sony, mumpung ada Mas Sony gitu. Ngomong-ngomong, memang kita itu suka tanpa terasa melebihi batas kecepatan kalau tolnya kosong, begitu kan ya Mas Sony, atau lengang begitu. Mengapa sih kita punya kecenderungan seperti itu? Karena terburu-burukah atau sudah menjadi kebiasaan atau bagaimana Mas Sony? Anda banyak ini menangani budaya semacam ini, dan seharusnya saya garis bawahi juga yang tadi Bang Tigor katakan, nggak usah ada aturan. Kalau mengerti bahwa berkecepatan tinggi itu berbahaya, kita pasti sebetulnya sudah akan mengerem begitu sedemikian rupa budaya-budaya ngebut di jalan tol melebihi batas kecepatan. Kenapa Mas Sony? Dan selain peraturan, apa yang kemudian juga harus dilakukan oleh kepolisian? Apakah sosialisasi berkaitan dengan keselamatan ini juga harus